Assalamualaikum, balik lagi di rekap alur cerita film bareng Mamang di sini. Hai seluruh, selamat datang kembali di konten movie di channel ini. Pada kesempatan kali ini, Mamang akan ceritakan sebuah film yang berjudul Gentayangan. Film yang diperankan oleh artis Baim Wong ini tayang perdana pada tahun 2018 lalu. Mengisahkan tentang keluarga Abimanyu yang terpaksa pindah ke hotel peninggalan ayahnya, yaitu Hotel Kaki Langit. Sejak dulu Abimanyu tidak pernah betah tinggal di sana dan selalu berniat ingin menjualnya. Namun ternyata menjual hotel itu tak semudah yang ia bayangkan. Abimanyu malah mendapatkan berbagai teror mengerikan dari para hantu gentayangan. Sebelum ke videonya, pastiin dulu di depan kalian udah ada cemilan yang enak-enak buat nemenin nonton video ini. Dan mari sama-sama kita bilang, hayu meluncur. Film diawali dengan seorang pemilik hotel bernama Pak Irwandi, serta asistennya yaitu Nani, yang memanggil seorang paranormal sakti, Ki Abdul, untuk mengusir roh jahat yang ada di hotel ini. Namun sayangnya roh jahat itu sangat kuat. Ki Abdul malah kesurupan dan menyeruduk Pak Irwandi. Dan film Gentayangan pun dimulai. Film beralih kepada sebuah keluarga yang dipimpin seorang lelaki bernama Abimanyu. Abimanyu memiliki istri bernama Sofia dan dua anak yang lucu bernama Bondi dan Amira. Nasib keluarga Abimanyu sedang tidak baik-baik saja. Perusahaan Abimanyu dinyatakan bangkrut, sehingga keluarga mereka harus move on dari segala kemewahan. Selain itu, Abimanyu memiliki adik perempuan, yaitu Sheila, yang selalu ada di samping kakaknya ketika senang ataupun sedih. Ketika sarapan pagi, Abimanyu ditelepon oleh adik tirinya, yaitu Arman, yang memberikan kabar duka bahwa ayah mereka, yaitu Pak Irwandi, ditemukan tewas di dalam Hotel Kaki Langit. Selain itu, tujuan ia menelepon Abi adalah untuk membahas warisan. Arman memohon kepada Abi untuk menjual Hotel Kaki Langit ini. Nanti jika laku, hasilnya bisa dibagi dua. Ia memohon agar Abi setuju karena ia sedang sangat butuh uang. Kebetulan Abi pun sedang ada di posisi bangkrut, sehingga menjual Hotel Kaki Langit adalah satu-satunya cara untuk ia bangkit kembali. Keesokan harinya, Abimanyu serta satu keluarga pindah ke Hotel Kaki Langit karena rumah sebelumnya disita oleh bank. Mereka akan tinggal di hotel ini sambil menunggu ada orang yang ingin membelinya. Di dalam kamar, Sofia melihat pemandangan. Tiba-tiba muncul banyak gagak yang menabrakkan diri ke depan kaca hingga tewas. Hal ini membuatnya terkejut karena gagak itu identik dengan pertanda hal buruk. Malam harinya, Zainab, pembantu di keluarga ini mulai mendapatkan teror. Zainab yang sedang tidur seketika dibekam oleh selimut yang membungkus seluruh badannya. Lalu ia melihat hantu perempuan berkuku tajam. Dan seketika hantu itu pun menghilang. Setelah bangun dari tidurnya, Zainab keluar dari kamar karena mendengar suara tangisan seorang perempuan. Zainab menyalakan lentera sebagai penerangan. Suara tangisan itu bersumber dari arah basement. Di sana Zainab melihat ada seorang remaja perempuan yang sedang menangis. Yang ternyata perempuan itu adalah setan berwajah pucat. Zainab yang ketakutan pun berlari. Lalu Zainab terjatuh yang kemudian ditarik dengan kencang ke dalam basement lagi. Karena teriakan Zainab, Abimanyu dan yang lain pun datang. Zainab mengaku jika ia diganggu oleh hantu menyeramkan. Namun satupun di antara mereka tak ada yang percaya dengan ucapan Zainab. Malam semakin larut. Ketika sedang tidur, Sheila diangkat oleh hantu serba hitam yang kukunya sangat tajam. Sheila pun dijatuhkan ke lantai kembali. Ia ketakutan karena melihat secara langsung hantu menyeramkan itu.
Untungnya hantu itu menghilang menembus dinding. Lalu ia berteriak memanggil kakaknya. Sheila yang masih histeris mengatakan kepada Abimanyu jika ada hantu di hotel ini. Karena kejadian itu, Sheila meminta pacarnya yang bernama Nico untuk datang ke hotel ini. Ia meminta agar Nico membawanya pulang ke Jakarta karena ia tidak mau tinggal di sini. Karena sudah larut malam, Nico pun menenangkan Sheila dan membawanya ke kamar untuk istirahat. Sementara itu, Abimanyu akan mengecek apakah benar di hotel ini ada hantu. Abimanyu pun memasuki gudang. Dan seketika ia kaget dengan kedatangan sosok serba hitam yang menyakar-nyakar tubuhnya dengan kukunya yang sangat tajam. Mulai detik itu Abimanyu pun percaya bahwa di hotel ini memang benar-benar ada hantunya. Keesokan paginya, seorang pengusaha bernama Pak Roni datang ke Hotel Kaki Langit untuk melihat-lihat. Pak Roni sangat suka dengan desain dan interior hotel ini, sehingga tanpa ragu ia akan membeli Hotel Kaki Langit. Sultan mah bebas, suka langsung dibeli. Malamnya, di saat semua orang sudah tidur, Pak Roni masih bangun sambil minum anggur merah. Ketika sedang enak-enak nonton TV, tiba-tiba ada orang yang menampar pipinya. Selain itu, tubuhnya pun ditarik hingga jatuh dari kasur. Merasa ada yang tidak beres, Pak Roni memanggil Abi dan Arman. Di samping itu, Abi yang sedang tidur dirasuki oleh roh jahat. Kemudian ia menyalakan mesin bor. Pak Roni yang ketakutan diseret hingga ke lorong hotel. Secara samar-samar, dari kejauhan Pak Roni melihat Abimanyu. Abi yang sedang dirasuki mulai mendekati Pak Roni. Kemudian Abi membawanya ke dalam gudang. Dan dengan sadisnya, Abi mengebor kepala Pak Roni hingga tewas. Keesokan harinya, Sofia terkejut melihat Abi yang berlumuran dengan darah. Tapi Abi merasa tidak ada darah yang keluar dari tubuhnya. Mereka pun kebingungan jika ini darahnya siapa. Setelah bersih-bersih, Abi melihat semua orang tampak panik. Ternyata notaris Pak Roni sudah datang untuk memproses jual beli hotel ini. Tapi mereka kebingungan karena Pak Roni tiba-tiba menghilang. Sudah dicari di mana-mana, tapi belum ditemukan juga. Sheila mengatakan pasti Pak Roni diculik oleh hantu. Argumennya pun didukung oleh Zainab yang percaya bahwa Pak Roni diambil oleh roh jahat yang selama ini gentayangan mengganggu mereka. Malam pun datang kembali. Tanpa sengaja Sofia melihat ada seorang pria tua yang sedang memperhatikan hotel ini. Karena curiga dengan gerak-geriknya, Sheila melaporkan hal itu kepada Abimanyu. Abi keluar dari hotel dan memergoki pria tua itu. Pria tua mengenalkan dirinya dengan nama Yaser. Lalu Yaser mengatakan jika ia hanya Abimanyu dan keluarga selamat. Hotel ini penuh dengan misteri. Jadi supaya selamat, sebaiknya mereka semua keluar dari hotel ini. Dan kemudian ia pergi. Karena merasa khawatir, keesokan harinya mereka semua pun pergi ke kantor polisi dan melaporkan kehilangannya Pak Roni. Polisi akan membantu mereka. Dan selama para polisi menyelidiki kasus ini, polisi meminta agar mereka semua tidak ada yang keluar dari Hotel Kaki Langit. Di hotel, Bondi dan Amira dititipkan kepada Zainab. Awalnya suasana tampak biasa saja, hingga akhirnya para arwah jahat mulai kembali bergentayangan. Seketika lampu berkedap-kedip, dibarengi dengan semua benda yang terbang dan saling menabrak satu sama lain. Zainab langsung membawa Bondi dan Amira ke dalam kamar. Setelah itu Zainab akan berusaha mencari bantuan. Zainab berlari keluar dari hotel dan berteriak meminta pertolongan. Seketika hantu perempuan serba hitam itu datang dan membanting Zainab ke batang pohon. Lalu Zainab yang malang itu pun jatuh ngaguliti ke bawah jurang hingga akhirnya ia tewas, Lur. Sepulangnya, mereka semua melihat hotel berkedap-kedip dan sudah seperti kapal pecah. Abi dan Sofi yang panik langsung mencari Bondi dan Amira. Setelah itu mereka akan segera keluar dari hotel ini. Seketika roh jahat menyerang Bondi.
Untungnya Bondi yang terseret masih bisa diselamatkan oleh mereka semua. Sofia berteriak jika para roh jahat pengecut, jika berani serang saja dirinya. Lalu kemudian Abi menyuruh mereka semua untuk keluar dari hotel sekarang juga. Tanpa mereka sadari, Amira diculik oleh hantu perempuan serba hitam. Di perjalanan, Sofia seketika panik. Ia baru menyadari jika Amira tertinggal di dalam hotel. Sehingga mobil pun berputar balik ke arah hotel lagi, Slur. Setelah sampai, mereka langsung masuk lagi ke dalam hotel. Mereka berusaha mencari, tapi Amira tak kunjung ditemukan. Hal ini membuat Sofia merasa cemas. Abimanyu berusaha menenangkan dan berjanji jika Amira pasti akan ia temukan. Karena hari sudah malam, mereka memutuskan untuk menginap lagi di hotel ini. Ketika sedang tidur, Sofia melihat Amira masuk ke dalam kamar. Lantas Sofia terbangun dan menyusulnya. Sofia melihat Amira sedang bermain piano. Ketika didekati, Sofi terkejut karena wajah Amira berubah jadi tengkorak. Ternyata itu hanya mimpi. Sofia menceritakan tentang mimpi buruknya. Ia memaksa agar Amira harus segera ditemukan. Karena terus histeris, maka Abi dan Niko berusaha kembali mencari Amira. Mereka mengambil kapak untuk membobol ruangan terkunci karena takutnya Amira ada di sana. Di salah satu ruangan yang terkunci, mereka melihat ada banyak alat ritual yang berserakan. Berarti ada yang pernah melakukan ritual di hotel ini. Mereka pun menemukan kartu nama seorang paranormal yang bernama Ki Abdul. Abi dan Niko pergi ke kediamannya Ki Abdul. Mereka mengatakan bahwa mereka berasal dari Hotel Kaki Langit. Ki Abdul pun seketika teringat dengan ritual pengusiran roh jahat yang ia lakukan waktu itu bersama Pak Irwandi di awal film tadi. Abimanyu pun meminta tolong kepada Ki Abdul untuk menyelamatkan Amira. Besoknya, Arman datang ke hotel sambil membawa pacarnya yang bernama Kania. Arman bilang katanya hotel ini ada hantunya, tapi Kania tak peduli karena ia tak percaya makhluk goib. Arman mengatakan kalau ia sudah mendapatkan orang yang mau membeli hotel ini lagi. Ia meminta agar Abimanyu tidak menakut-nakuti para pembeli dengan berita hantu lagi, supaya hotel ini cepat laku. Siangnya, Sheila dan Niko melihat Yaser datang lagi dan terus memperhatikan hotel ini. Mereka berdua pun membuntutinya, sehingga mereka mengetahui di mana letak rumah Yaser. Scene kembali lagi kepada Arman dan Kania. Kania mengajak Arman berenang, tapi Arman mager dan memilih masuk duluan. Ketika Kania sendirian di kolam renang, seketika muncul banyak tangan hitam yang menenggelamkan kepala Kania. Arman bertanya kepada mereka semua tentang keberadaan Kania. Tadi ia masuk hotel duluan dan meninggalkannya di kolam renang, tapi sekarang Kania tiba-tiba hilang. Arman pun berusaha mencari pacarnya. Ia mengelilingi hotel Slur. Kemudian, Arman bertemu dengan Pak Roni. Arman berusaha mengejarnya karena supaya hotel ini laku terjual. Namun, ia malah menemukan seorang anak lelaki yang sedang menulis di cermin kamar. Tulisan itu bertuliskan, "Bunuh mereka semua." Tiba-tiba anak itu berlari dan berubah jadi Pak Roni. Arman berteriak karena Pak Roni menyerangnya. Arman yang ketakutan pun berlari ke arah gudang. Sementara itu, Abimanyu dan yang lain berusaha mencari Arman. Arman tersengat listrik ketika melihat jasadnya Pak Roni. Ketika mereka semua memasuki gudang, mereka seketika terkejut dengan jasad Arman yang menempel di belakang pintu. Para polisi pun mengevakuasi semua jasad yang ada di dalam gudang. Ternyata selain jasad Pak Roni dan Arman, polisi pun menemukan jasad Nani yang merupakan asisten hotel di awal film tadi. Polisi rasa jika ada pembunuh berantai di sekitar hotel ini. Sheila menepisnya. Ia mengatakan semua ini terjadi karena ada roh jahat. Mendengarkan hal itu, polisi pun malah tertawa Slur. Malam harinya, Ki Abdul datang ke hotel untuk melakukan ritual pengembalian Amira.
Seperti yang kita tahu, roh-roh yang ada di hotel ini bukan kaleng-kaleng. Mereka semua berenergi jahat dan berbahaya. Akhirnya Amira pun muncul, tapi ia terjebak di dalam cermin. Serangan Ki Abdul tidak mempan Slur dan malah berbalik ke arahnya sehingga ia pun tumbang. Seketika cermin itu pun pecah, sehingga Amira dibawa ke alam gaib kembali. Nico berusaha mencari cara untuk mengusir roh jahat. Ia terkejut sehingga menabrak lemari buku, dan salah satu buku jatuh ke lantai. Buku itu berisi surat perjanjian jual beli tanah Hotel Kaki Langit dan ditandatangani oleh pria bernama Bakti. Nico merasa janggal karena yang ia tahu hotel ini milik Pak Irwandi, bukan Pak Bakti. Oleh karena itu, Nico mengajak Abimanyu ke rumah Yaser karena Nico yakin pasti Yaser tahu banyak tentang Hotel Kaki Langit. Abimanyu pun meminta Yaser untuk menjelaskan semua rahasia Hotel Kaki Langit. Disinilah hal yang sebenarnya terungkap. Hotel Kaki Langit dibangun pada tahun 80-an. Hotel itu dibangun oleh pria bernama Bakti. Saat itu ia bekerja menjadi ketua keamanan di sana. Pak Bakti mengajak sahabatnya, yaitu Pak Irwandi, untuk kerjasama mengembangkan hotel ini. Ternyata Hotel Kaki Langit mendapatkan kesuksesan yang sangat besar. Banyak orang yang mengantri untuk menginap di sini, sehingga mereka menjadi kaya raya secara mendadak. Tapi tak lama dari itu Pak Bakti jatuh sakit. Ia terkena stroke ringan. Pada saat itu, Irwandi dirasa jika Bakti sudah tidak bisa bekerja lagi. Kekuasaan pun membuat Irwandi gelap mata. Ia ingin menguasai keseluruhan hotel ini menjadi miliknya saja. Tapi Bakti dan keluarganya tidak terima. Oleh karena itu, Irwandi menyuruh para petugas untuk mengurung Bakti dan keluarganya ke sebuah ruangan di dalam gudang. Ia tidak akan melepaskan mereka semua sebelum Bakti menandatangani kontrak bahwa hotel ini sepenuhnya menjadi miliknya. Keluarga Bakti tetap tidak mau karena telah menganggap hotel ini menjadi sebagian dari hidupnya. Pada akhirnya, Irwandi pun menyuruh para petugas untuk menembok pintu, sehingga keluarga Bakti terkurung lama di dalam ruangan itu. Dan setelah bertahun-tahun lamanya, keluarga Bakti berakhir tewas karena kehabisan oksigen. Beberapa tahun setelah kejadian itu, beberapa tragedi menimpa Yaser. Istrinya meninggal tanpa sebab yang jelas. Anaknya meninggal karena kecelakaan, dan setiap malam ia selalu mendapatkan mimpi-mimpi buruk. Maka dari itu setiap hari ia selalu berkunjung ke hotel untuk meminta maaf kepada keluarga Bakti. Setelah mengetahui fakta itu, Abi dan Nico pulang ke hotel. Sesampainya mereka diberitahukan oleh Sheila jika sekarang Sofia sedang bawa kapak ke dalam gudang dan kayak orang lagi kesurupan. Abimanyu berusaha menyadarkan Sofia dengan cara mengingatkannya kepada Amira. Sehingga tak lama kemudian, Sofia tersadar juga. Setelah itu, mereka semua keluar dari hotel tersebut. Sofia tidak mau pergi karena Amira masih ada di dalam. Abimanyu yang marah pun akan membakar hotel ini. Ia sangat geram dan tak bisa berpikir jernih lagi. Setelah menumpahkan banyak minyak, Abimanyu bersiap untuk membakar hotel ini. Terlihat para arwah keluarga Bakti mulai menampakkan wujudnya. Mereka tidak mau hotel ini musnah terbakar. Sehingga keluarga Bakti mengembalikan Amira kepada pelukan Sofia dan Abimanyu. Keesokan harinya, Abimanyu memberikan rekaman pernyataan Yaser kepada para polisi sebagai bahan bukti kalau kasusnya ini benar-benar berkaitan dengan alam gaib. Ia tahu ini terlihat tahayul, tapi terkadang fakta tidak bisa dilihat oleh mata. Abimanyu pun memutuskan untuk meninggalkan hotel itu, dan ia menghargai keluarga Bakti dengan cara tidak menjual Hotel Kaki Langit. The End. Nah, itu dia seluruh alur cerita dari film ini.
Pesan moral yang dapat kita ambil adalah jangan mengambil kekuasaan yang bukan milik kita. Jangan terlalu gelap mata tentang kekuasaan, karena kekuasaan itu hanyalah tipuan dunia semata. Oke lah, segitu dulu aja video kali ini. Mamang pamit dulu. Keep enjoy and see you. For two.